Setiap mualaf memiliki cerita tersendiri kala hidayah menghampiri mereka. Hidayah itu jualah yang menjadi penguat para mualaf mantap berhijrah. Di pesantren pembinaan mualaf Yayasan An-Naba Center Indonesia, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, ada puluhan santri mualaf. Salah satunya Hadijah. Gadis 17 tahun itu mantap pindah agama setelah mendapat hidayah dari membaca terjemahan surat Al-Baqarah. Dia merasa mendapat kebenaran yang selama ini dicari. Hadijah merupakan nama pemberian setelah menjadi mualaf. Ia terlahir dengan Teresa Rosa. Di usianya yang masih labil, Hadijah memiliki cerita panjang hingga sampai pada titik saat ini menjadi seorang muslimah. Hadijah bercerita, ia terlahir dari keluarga Kristiani. Suatu ketika, ibunya mendadak ingin masuk Islam karena mendapat hidayah melihat tetangga muslim yang alim, berpakaian rapi dan akhlaknya bagus. Kemudian, dia dan ketiga adiknya pun diajak agar ikut serta masuk Islam. Hal itu sempat ditentang oleh ayahnya hingga timbul pertengkaran hebat. Hadijah pun awalnya menolak saat diajak masuk Islam. Awalnya kaget, kok tiba-tiba mama mau masuk Islam. Adik-adik mau, tapi saya nggak mau. Ada perdebatan sama papa. Beberapa minggu kemudian papa akhirnya ngizinin mama. Tapi syaratnya papa dan saya nggak ikut masuk Islam, katanya. Beberapa hari itu, akhirnya orang tua Hadijah mencari ustaz atau kiai untuk mendapatkan jawaban dari banyaknya pertanyaan soal Islam. Tak mudah, meski sudah menemukan ustaz, tapi tak membuat Hadijah dan keluarganya merasa puas tentang Islam. Tak lama, akhirnya mendapatkan ustaz lain yang ternyata merupakan tukang AC yang bekerja pada orang tua Hadijah. Setelah itu, orang tuanya serempak membaca syahadat dan masuk Islam. Tetapi, Hadijah masih menolak. Sebelum itu, Hadijah mengaku sempat memiliki keinginan kuat masuk Islam. Namun keinginannya luntur lantaran menanyakan tentang Islam ke seorang pendeta. Sebenarnya waktu kelas 9 punya keinginan kuat masuk Islam. Tapi saya salah karena nanya tentang Islam ke pendeta. Jadi yang dijawab pun makin gak suka sama Islam, ungkapnya. Setelah orang tua dan adiknya masuk Islam, Hadijah mulai mendapat ujangan nasihat soal Islam. Yakni soal waktu doa dikabulkan pada sholat tahajud dan sholat subuh. Diam-diam, Hadijah ternyata coba mempraktikannya sendiri. Saya coba wudhu lihat di YouTube tanpa niat. Coba sholat tanpa baca doa. Asal sujud rukuk. Tapi saya berdoa, kasih tahu kalau Kristen itu benar dan Islam itu benar. Dan, meminta, kasih tahu mana yang paling benar, katanya penuh harap. Aktivitas itu dilakukannya berulang. Perlahan, Hadijah belajar memakai pakaian tertutup dan akhirnya memakai hijab meskipun belum masuk Islam. Semakin hari, dia semakin penasaran soal keyakinan agamanya. Kemudian, Hadijah sempat menanyakan soal Trinitas ke salah satu gurunya yang satu agama saat itu. Sayangnya, Hadijah tak mendapat jawaban memuaskan dan terkesan dipojokkan karena dikhawatirkan bakal pindah agama. Setelah itu, Hadijah memutuskan untuk belajar langsung dengan membaca terjemahan Al-Quran tanpa diketahui orang tuanya. Surat Al-Quran yang dia baca adalah surat Al-Baqarah. Akhirnya saya belajar Islam dari Al-Quran. Saya diam-diam ambil saat semua orang sudah tidur. Surat yang pertama kali saya baca Al-Baqarah dan benar-benar ngejawab pertanyaan saya, ungkapnya. Saya bandingkan Alkitab dan Al-Quran, ternyata, Al-Quran lebih rinci. Dari kematian Nabi Isa, soal Yesus, dari Tuhan itu tidak diperanakan, Tuhan itu Esa bukan 3. Itu benar-benar menguatkan keyakinan saya, katanya penuh keyakinan. Setelah mendapat keyakinan soal Islam, Hadijah meminta kepada orang tuanya untuk difasilitasi masuk Islam. Permintaan itu langsung direspons orang tuanya dan mengantar Hadijah ke pesantren pembinaan mualaf Yayasan An-Naba Center Indonesia di Ciputat, Tangsel. Saya masih ingat masuk Islam itu hari Jumat November 2019 di An-Naba dan dikasih nama Hadijah. Saya bukan nangis, tapi yang ngerasa keren banget. Katanya kalau sudah masuk Islam dosanya dihapusin seperti bayi, jadi nggak mau bikin dosa. Seminggu setelah itu, akhirnya ditawari masuk pondok, karena cuma di sini yang mau nerima saya. Papar Hadijah menceritakan proses kisah mualaf dirinya. Setelah masuk Islam, teman-teman dan guru Hadijah di sekolah di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang terkejut. Saat itu,
Khadijah dijauhi, dicibir dan tak lagi dianggap. Teman-teman kaget, menjauh. Ada yang minta maaf dikira gara-gara salah dia aku masuk Islam. Ada yang bilang karena orang tuanya bangkrut, jual agama, guru Kristen di sekolah juga jadi acuh. Tapi guru Islamnya justru yang support, bebernya. Semenjak menjadi santri di pesantren pembinaan mualaf Yayasan An-Naba Center Indonesia, Tangsel, Khadijah kini semakin yakin dengan agama yang dia pilih. Dia merasa tenang dan belajar lebih luas lagi soal Islam. Di yayasan tersebut, dia belajar banyak hal. Mulai dari membaca Quran, fikih, terutama soal akidah dan tauhid. Kini, dia memiliki pelajaran favorit yakni fikih karena bisa mengetahui lebih luas soal aktivitas sehari-hari yang diatur dalam agama Islam. Paling suka soal fikih, lebih banyak wawasannya soal aktivitas sehari-hari. Yang susah bahasa Arab, nahwu syorof, tuturnya. Dia berharap, langkahnya hijrah bisa memotivasi sahabat dan teman-teman kecilnya dan di sekolahnya. Bahkan, Khadijah selalu mengirimi pesan-pesan keislaman kepada temannya melalui media sosial. Tesya bukan fanatik sama Kristen, tapi karena Tessa tahu mana yang benar. Tessa harap kalian mau baca. Tessa mohon sekali-sekali baca biar tahu. Tessa harap kalian juga bisa seperti Tessa. Buat yang mencari jati diri Islam bisa kabarin Tessa. Apa yang ditampilkan di TV soal pemboman pakai cadar? Bukan berarti Islam tukang bom. Itu bukan Islam sebenarnya, pungkas Khadijah.